Assalamualaikum dan semangat pagi ya untuk mitra-mitra NASA dimanapun berada. Baik, saya tunggu dulu yang online ya. Masih saya tunggu dulu. Baru satu ya. Baru satu yang online. Baik, masih kita tunggu. Oh, 7. Alhamdulillah 7. Yang udah bergabung. Boleh, Mbak Rina sudah bergabung. Mbak Rika boleh komentar ya. Suaranya jelas belum di HP teman-teman? Ada Pacitan hadir, Mbak Setiawati. Gimana? Boleh cek suaranya sudah jelas teman-teman? Semangat pagi Cikupa. Ya, semangat pagi Bunda dengan Mbak Yani. Apakah suara saya udah jelas? Situbondo hadir, Purbalingga, Wonosobo hadir ya. Jelas sekali, alhamdulillah. Kalau jelas sekali ya. Alhamdulillah udah bergabung 21 mitra NASA dari berbagai penjuru dunia ya. Sabang sampai Merauke, bahkan yang di luar negeri mitra-mitra kita tetap semangat ya. Mas Slamet, Sutrisno, Mbak Gita, Banjarnegara hadir, Cikupa ya. Monggo yang lain teman-temannya di tag, downline-nya di tag ya. Alhamdulillah kalau suaranya udah jelas. Tegal hadir. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau men-sharingkan ya kiat-kiat pasangan semakin mendukung bisnis NASA. Jadi, semua itu ada ilmunya ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andriani di Banjarnegara. Alhamdulillah statusnya sudah menikah. Saya istrinya Mas Agus Suratno ya. Hongkong hadir. Mbak Para hadir. Banyumas hadir, suara herbalis lagi. Jadi banyak ya mitra-mitra kita ini ada sebagian yang sudah didukung suami atau istri, ada sebagian yang belum ya. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan pasangan, yang dimaksud di sini bisa suami ataupun istri ya, itu sah-sah saja. Karena ketika Bapak Ibu atau teman-teman bergabung, si istri misal bergabung menjadi mitra NASA, itu secara otomatis si suami juga menjadi mitra NASA, ataupun sebaliknya. Ketika yang mendaftar suami, otomatis si istri juga menjadi
mitra nasa ya, karena suami dan istri itu satu, Kak. Ketika kamu dan aku bersatu itu menjadi kita ya. Begitu juga dengan teman-teman, dengan pasangan teman-teman. Karena kita itu selain menjadi pasangan, kita itu menjadi partner, kita itu tim. Jadi suami di depan, kita itu mengikuti suami ya, selama itu di dalam jalan kebenaran ya. Hongkong hadir. Nah, tentunya banyak sekali problema-problema ya yang menghambat mitra-mitra NASA. Itu tentang pasangan. Jadi pada kesempatan kali ini saya menjelaskan untuk kiat-kiatnya. Yang pertama sekali, teman-teman itu harus bersyukur. Harus bersyukur adalah bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan tentang apa yang sudah kita terima selama ini. Syukuri Anda udah punya pasangan. Siapapun pasangan kita sekarang, tentunya dari proses cinta, dari proses dua insan yang berbeda yang memiliki rasa cinta dan dipersatukan dalam pernikahan. Ingatlah masa-masa pacarannya ya. Nah, kenapa saya katakan bersyukur sudah memiliki pasangan? Di luaran sana boleh cek ya, boleh cek lingkungan atau teman-temannya, ada yang masih merindukan pendamping hidup ya. Jadi pasangan itu juga sebuah anugerah. Walaupun pada kenyataannya ketika kita sudah menikah, pasangan itu tidak sebaik dan tidak sebaik semesra saat sebelum menikah. Dan mungkin pada saat pacaran atau pada saat masih perkenalan, belum menikah gitu ya, pasangan itu selalu memberikan tidak nampak lah, aslinya yang asli itu belum kelihatan ya, baik suami ataupun istri. Karena ketika kita sudah menikah, yang asli, yang istrinya, yang pasangannya suka ngambek, yang ya jelek-jeleknya udah tahu lah ya, yang suaminya mungkin kurang perhatian, yang istrinya cerewet gitu ya. Nah, istri cerewet itu wajar, karena di dalam buku Mars Venus itu sudah dijelaskan, Mars itu laki-laki ya, Venus itu perempuan kalau nggak salah ya. Nah, perempuan itu memiliki setiap harinya umumnya harus mengeluarkan 20.000 kata per hari. Jadi sementara seorang pria itu maksimal rata-ratanya 7.000 kata per hari saja. Nah, jadi wanita ini sebenarnya adalah pembicara yang handal. Hanya saja tinggal dimanfaatkan potensinya sesuai bidangnya ya. Jadi kemampuan berbicaranya itu dimanfaatkan, misalnya dimanfaatkan menggali potensi diri. Nah, gimana ya agar suara saya ini bermanfaat
gitu ya. Jadi ya berbicaralah yang baik-baik, berbicaralah yang berpotensi, berbicaralah yang membawa hasil gitu ya. Nah, jadi di dalam rumah tangga ini wajar banyak selisih paham. Itu sangat wajar sekali. Karena kita ini dua insan yang berbeda, yang ketemu besar dan tidak ada ikatan darah ya. Nah, berbeda ketika orang tua kepada anak itu beda ikatannya. Jadi kalau pasangan ini kita ketemu besar dan bersatu dalam rumah tangga dan hidup bersama-sama sampai saat ini, itu karena didasari rasa cinta. Mungkin saat sebelum menikah kita itu jatuh cinta, tapi setelah menikah itu kita harus yang namanya membangun cinta. Karena kita bisa jatuh cinta kepada siapa saja, tapi kalau kita membangun cinta dalam rumah tangga, otomatis hanya kepada pasangan kita, pasangan sah kita ya. Nah, apapun kelebihan dan kekurangan pasangan kita, terimalah, karena dialah orang yang selalu ada dengan kita, bahkan sangat dekat dengan kita lebih dari orang tua. Kenapa saya bilang lebih dari orang tua? Karena yang tinggal serumah itu sebagian besar ya, bukan semua tapi sebagian besar itu adalah pasangan. Bahkan anak saja itu ketika sudah dewasa nanti dia sudah memiliki kehidupannya masing-masing, tetapi pasanganlah yang selalu setia, bahkan selalu ada untuk kita. Pasangan itu selalu ada ya untuk kita. Nah, jadi kita itu harus menempatkan diri ketika si suami misal lagi berbicara, ya alangkah baiknya kita sebagai seorang istri itu mendengarkan ucapan suami dan jangan disela. Jadi dengarkan dulu sampai selesai suami berbicara, baru boleh kita menanggapi apa isi pembicaraan suami. Karena seorang suami itu identiknya ingin dihargai ya, ingin dihargai karena dia adalah seorang kepala rumah tangga. Selain dihargai, seorang suami juga itu sudah nalurinya dia ingin melindungi pasangannya ya, melindungi anak istrinya, melindungi rumah tangganya. Itu kalau suami. Nah, kalau istri itu memang dia senang berbicara ya, udah dari sananya, jadi wajar kalau istri itu cerewet, itu wajar. Tapi cerewetlah yang bermanfaat, cerewetlah yang menghasilkan ya, cerewetlah yang menyenangkan hati pasangan. Jadi kalau trik-triknya bagi seorang suami itu, istri itu senangnya didengarkan, bahkan istri itu kadang ketika bercerita kepada suami itu tidak butuh solusi sebenarnya. Itu tidak butuh solusi. Seorang wanita itu senang didengarkan. Nah, ketika seorang istri cerita kepada suami, tidak harus diberikan solusi, tapi ketika istri itu sharing, boleh diberikan solusi. Nah,
Bahkan emosi di dalam rumah tangga itu adalah hal yang umum ya, hal yang wajar. Nah, tetapi janganlah emosi yang berlebihan. Mungkin banyak sekali hal-hal yang bisa membuat pasangan itu sensi ya, bahasa kerennya sekarang sensi. Nah, sensi itu banyak penyebabnya, apalagi yang sudah punya anak ya. Mungkin khususnya yang sudah punya anak itu ya tingkat kesensiannya lebih tinggi. Contohnya saja wanita ketika lagi masa menstruasi itu sensi. Jadi ketika salah satu sensi itu yang satu itu diam atau merendah gitu ya, jangan sama-sama sensi, nanti nggak ketemu karena yang ketika yang satu lagi ngegas, yang satu harus ngalah, harus diam ngalah. Jadi ketemu, satu naik satu turun, satu sensi satu diam gitu ya. Jadi harus ada yang mengalah di dalam rumah tangga gitu. Karena kalau dua-duanya keras itu nanti nggak ketemu. Karena kita ini saling melengkapi. Kita ini bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita ini partner hidup, partner bisnis, dan partner perjalanan hidup ya, menurut saya. Nah, caranya bersyukur itu banyak orang sudah tahu ya. Bersyukur itu dengan mengucap alhamdulillah gitu ya. Benar, memang benar alhamdulillah. Dulu sebelum saya tahu ilmu-ilmunya bahwa selain alhamdulillah ya, bahwa gimana sih ya agar bukan hanya mulut saya saja yang mengucap alhamdulillah, tetapi hati saya juga tenang dengan ucapan alhamdulillah. Ternyata setelah saya gabung di NASA dan ikut KDI Plus ya, dulu tentunya ada materi yang namanya marketing langit. Marketing langit ya, yaitu terapi syukur, self-talk, dan rekening kebaikan. Terapi syukur itu sebenarnya kalau dibaca sih biasa saja ya. Lah, cuma mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Tetapi ketika kita praktek, kita itu termindset up dengan apa yang kita ucapkan. Jadi biasanya kan pikiran kita ini kemana-mana gitu ya. Tapi ketika kita sistem dengan terapi, nanti kita bisa memanajemen hati dan perasaan kita. Jadi teman-teman yang sudah ataupun belum menulis terapi bisa diulangi lagi. Dan ketika menulis itu rasakan alhamdulillahnya itu di hati ya, bukan di pikiran. Karena kalau di pikiran nanti cepat hilang, tapi kalau di hati itu biasanya bertahannya lebih lama. Contohnya, sebenarnya nikmat dan karunia Tuhan semesta alam itu luar biasa sekali. Hanya saja manusia itu identik dengan kata lupa. Kenapa saya bilang lupa? Lupa kalau rezeki dari Tuhan itu bukan hanya materi ya, bukan hanya materi. Alhamdulillah masih hidup saja, itu adalah impian yang diimpikan orang-orang yang sudah tidak hidup. Alhamdulillah hari ini sehat saja, itu impian orang-orang yang sakit. Alhamdulillah bisa bernapas dengan lega. Alhamdulillah bisa bernapas dengan lega. Itu adalah impian orang-orang yang memakai oksigen.
Sebenarnya kalau kita menghitung-hitung nikmat Tuhan, itu tak terhitung dan tak terbayar oleh kita sebenarnya. Tapi banyak orang tidak menyadari atau belum pahamnya belum sampai sana ya. Jadi tingkat pemahaman orang ini berbeda-beda. Pahamnya belum sampai sana. Jadi semua itu perlu namanya latihan. Semua itu perlu di-manage. Diri kita ini perlu di-manage. Kenapa saya bilang perlu di-manage? Kalau tidak di-manage, nanti kita tidak terarah. Jadi teman-teman sudah bergabung di bisnis NASA aja itu sudah suatu rezeki sebenarnya. Tinggal kita mau menjemput rezekinya itu atau tidak gitu ya. Bener ya? Sudah rezeki loh gabung di bisnis NASA, sudah rezeki loh. Pak Hana berbesar hati mau menerima kita menjadi mitranya. Pak Hana itu Direktur Utama PT NASA ya, yang punya NASA. Minum dulu ya. Nah, begitu juga teman-teman bergabung kepada sponsor atau upline-nya itu siapapun sponsor atau upline teman-teman, itu perlunya kita syukuri. Alhamdulillah mereka adalah jalan teman-teman untuk bergabung di Mitra NASA. Walaupun kadang rumput tetangga lebih hijau. Artinya kita melihat upline-upline orang lain itu lebih luar biasa. Padahal nyatanya itu tidak seperti itu. Karena sebenarnya itu sawang sinawang ya. Orang lain juga melihat, wah kita itu hebat, seperti itu. Jadinya perlunya kita mensyukuri baik upline kita sekarang masih aktif atau tidak, dialah jalan atau perantara kita untuk bergabung di bisnis NASA, ketemu dengan komunitas-komunitas yang positif ya, seperti itu. Benar ya? Nah, jadi teman-teman yang bergabung di NASA ini, suaminya yang gabung, istrinya juga boleh menjalankan, atau sebaliknya itu nanti yang sudah pernah menulis marketing langit, terapi syukur, itu juga boleh diulangi bersama pasangan. Karena ketika pasangan kita bersinergi menjalankan bisnis NASA, itu nanti lebih cepat. Karena yang awalnya teman-teman satu orang sendirian bergerak di NASA, sekarang menjadi 2 orang yang bergerak di NASA dalam satu ID card, dalam satu kememberan. Otomatis lebih cepat ya untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai marketing plan di NASA. Untuk misal suami tugasnya, karena suami orang sekitaran tempat tinggal, tugasnya menginformasikan atau mempresentasikan atau memprospek orang-orang sekitaran tempat tinggal teman-teman, karena dia orang asli situ. Sementara si istri yang pendatang tugasnya adalah membina orang-orang yang sudah diprospek si suami, seperti itu. Jadi kita dalam menjalankan bisnis NASA ini ada tugas-tugasnya. Misal si istri tugasnya bagian penjualan, bagian orderan, bagian omset. Si suami tugasnya bagian membina gitu ya. Jadi ada job desk-nya masing-masing. Nah, nanti yang pengen terapi syukur itu nanti boleh minta ke stokisnya ya, ke stokisnya, Mbak mau dong diajari
terapi syukur. Karena ketika kita terapi, kita itu lebih bisa menerima hidup ya, lebih bisa mensyukuri. Jadi ajas paneng, bahasa Jawanya ajas paneng gitu ya. Jadi bahagia itu ciptakan bahagiamu itu yang bagaimana. Hidup di dunia sebentar kok sedih mulu gitu ya. Jadi apapun keadaan kita, apapun kondisi kita saat ini, usahakan tetap tenang, tetap bahagia. Mbak, enak ya ngomongnya bahagia, duitnya banyak gitu ya. Sebenarnya saya juga pernah merasa ada di titik rendah gitu ya. Jadi bahagia itu banyak faktornya, bukan hanya materi ya menurut saya. Karena banyak orang-orang di luaran sana yang penghasilannya besar. Contohnya banyak lah ya, artis-artis dan lain-lain, penghasilannya itu udah gak terhitung lagi. Tapi mereka bisa lari ke narkotika karena mereka tidak bisa menemukan kebahagiaan di dalam dirimu. Jadi memang komposisi bahagia itu banyak ya. Nah, nanti kita buka tanya jawab ya, nanti tenang. Nah, jadi temukan kebahagiaan di dalam dirimu ini. Jangan habiskan hidupmu untuk sedih gitu. Wajar ya, wajar. Sedih itu wajar. Menurut saya sedih itu wajar, normal, manusiawi, tapi sebentar saja. Fokus pada tujuan. Jadi walaupun tujuan kita lagi proses perjalanan, lakukanlah di dalam perjalanan itu dengan rasa kesyukuran, dengan rasa bahagia, dengan disadari, oh inilah proses kehidupan yang hanya hidup ini sandiwara katanya ya. Lengkapilah dengan sandiwara ini dengan penuh kebahagiaan. Jadi yang pertama tadi bersyukur ya, nanti kita ada tanya jawab. Yang kedua, jadi di marketing langit itu kan ada self talk. Self talk itu afirmasi diri atau menghempaskan namanya mental block ya. Mental block itu yang menghambat, misal aduh aku nggak pinter, apa bisa ya sukses gitu ya. Bisa, pokoknya semua pekerjaan, semua bidang yang nampak di mata kita itu bisa kita kerjakan. Kita bisa melakukannya, kita berhak atas kesuksesan, kita berhak. Misal, aduh mbak, aku nggak pinter ngomong, apa bisa ya? Loh, wong setiap hari aja ngomel terus ya, itu kan bisa ngomong. Hanya saja ngomongnya itu ditempatkan pada tempatnya. Ngomongnya itu sesuai konteks gitu. Nah, jadi nanti misal prospek itu kok susah ya, ditolak udah 10 kali prospek tapi masih ditolak. Nah, self talk-nya itu prospek itu mudah, menemukan member aktif itu mudah, jualan mudah, pokoknya semua itu mudah. Walaupun kenyataannya tidak semudah apa yang kita bicarakan atau yang kita pikirkan. Tapi ketika kita sudah mindsetnya mudah, nanti ditolak pun, kita lebih menyadari, ya memang ini prosesnya. Kalau mau diterima ya harus ada penolakan gitu ya. Sama seperti sebelum menikah, pasti kita ada orang-orang yang belum sampai ke jenjang pernikahan seperti kita, atau mantan pacar 1, 2, 3, itu kan orang-orang yang tertolak atau kita tolak atau mereka menolak kita gitu. Nah, yang kedua itu bentar ya, yang kedua itu
Yang kedua itu pemahaman tentang bisnis NASA ya. Yang kedua pemahaman tentang bisnis NASA. Bisa jadi pasangan kita belum mendukung karena belum paham, kemudian belum mau menerima informasi. Nah, ketika mau memberitahu caranya, cari situasi yang bagus, yang lagi senang, yang lagi santai. Jangan suaminya pulang kerja capek-capek langsung diceritain NASA ya. Suaminya capek-capek pulang kerja ya disambut, dibikinin minum gitu. Jadi ketika suasana lagi tenang, lagi senang, boleh. Nah, misalnya Anda buka YouTube tentang NASA atau audio-audio yang lain tentang NASA, biarkan suami ikut mendengarkan, tapi bukan diajak ya. Jadi ada cerita seorang stokis itu dulunya suaminya juga nggak dukung di NASA, tapi ketika sambil masak, sambil aktivitas, dia itu puter audio MP3 tentang bisnis NASA itu kuat-kuat, tentang pola pikir itu kuat-kuat. Jadi suaminya itu respect secara dengan sendirinya gitu ya. Jadi wajar kalau seorang suami itu belum mendukung teman-teman di bisnis NASA karena belum paham. Contohnya, ketika suami saya buka usaha, misal suami ini NASA kan buka usaha gitu ya. Buka usaha dan suami saya belum paham, otomatis kan saya belum bisa mendukung karena saya belum paham. Caranya saya bisa mendukung suami itu karena saya udah paham apa yang dilakukan suami, udah paham usahanya suami itu seperti apa, sehingga saya bisa mendukung usahanya tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat banyak lah ya video-video upline yang bisa menggerakkan suami juga mau berkembang di bisnis NASA, baik di grup ini ataupun di YouTube ya. Bisa juga teman-teman nih bingung mau jelasin NASA gimana ya, sementara hasilnya belum ada, misal, ataupun hasilnya masih kecil. Kok ini suami juga heran, kok kumpul hasilnya belum ada, udah kumpul aja gitu ya. Udah HS, maksudnya HS, nanti ke tempat upline, ngantri downline dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa ketika waktunya luang, santai, bisa menjelaskan pelan-pelan kepada seorang suami bahwa kita itu di bisnis pemasaran produk dengan kememberan seperti itu. Kalau upline-nya deket, boleh dibawa ke tempat sponsor upline atau stokisnya yang paham. Jadi sebelum teman-teman memahamkan suami atau istri, teman-teman lebih baiknya itu paham dulu apa yang teman-teman jalani gitu. Nah, apalagi kan banyak terjadi di distributor ini, dan suami yang saya lihat sih ya, jadi hasilnya itu wajar sih ya, menurut saya kategori wajar. Hasilnya belum banyak di NASA, bonus masih 10.000, 20.000, HS kesana kemari, sehingga membuat seorang pasangan ini bertanya-tanya karena dia belum paham. Ngapain sih kesana kemari, hasilnya belum ada. Nah, teman-teman itu bisa sambil
menjelaskan ya, sambil menjelaskan, sambil kan ada namanya tutup poin. Tutup poin kan bisa didapat dari pemakaian produk dan jualan. Ini loh, aku dari hasil jualan, misal 100.000 apa 200.000, alhamdulillah bisa buat 50% buat makan bareng suami, misal ditraktir suaminya. Ini apa ya, Mas ya, kalau bahasa Jawa sini, Mas, alhamdulillah hasil closing produk ini dari hasil NASA, yuk kamu aku traktir bareng gitu ya. Nah 50%-nya bisa diputar ke produk. Jadi ketika kita HS misalnya, atau kita mendampingi downline, kita juga bisa menjelaskan ini kan sistemnya NASA kememberan. Jadi kalau ada member yang bergabung dan terjadi distribusi produk, otomatis nanti aku dapat bonus dari kantor NASA sesuai dengan marketing plan, dengan perhitungan bisnis NASA, seperti itu. Jadi teman-teman juga harus paham marketing plan itu gimana, terus perhitungannya juga gimana. Jadi arah dan tujuan teman-teman di sini yaitu marketing plan, cara agar menaik peringkat ya. Jadi cara-caranya itu, misal kalau goal manager ya, stokis itu 6 kaki aktif manager dengan omset 10.000 poin. Jadi semakin banyak yang kaki aktif, yang orang-orang yang mau menjalankan NASA, itu lebih mudah kita naik peringkat gitu ya. Jadi pelan-pelan, setidaknya kalaupun seorang pasangan itu belum mendukung, ya nggak apa-apa teman-teman, tapi harus kuat dulu dirinya. Yang penting selama kita di jalan kebenaran, maju terus, pantang mundur. Nah, jadi apalagi yang di depan itu suami ya. Suami itu adalah nahkoda, pemimpin di dalam rumah tangga. Kalau jalanin NASA, seorang istri belum mendukung, gak masalah. Toh nanti kalau istri dikasih duitnya dari hasil NASA, pasti ketawa. Jadi karena realitanya wanita itu realistis. Mungkin karena di NASA juga hasilnya belum besar, jadi mungkin dia belum begitu respect. Nah, ketika ibu-ibu yang menjalankan bisnis NASA, suaminya belum respect, nggak apa-apa, tetap dijalankan dan tetap mematuhi kode etik rumah tangga ya. Kode etik rumah tangga kan banyak gitu ya. Yang penting kita tidak menyalahi atau tidak, ya intinya tetap sopan, menghargai suami gitu ya. Nah ini yang paling penting itu tadi udah 2 ya, sekarang 3. Ketiga itu penuhi kewajiban Anda masing-masing di dalam keluarga. Jadi seorang suami itu punya tugas dan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Begitu juga seorang istri punya tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga atau rumah tangga. Jadi jangan sampai kita lupa akan kewajiban kita kepada pasangan atau keluarga, karena saking semangatnya nih jalani bisnis NASA. Jadi seimbangkan. Misal seorang suami, ya tugas utamanya harus mencari nafkah dulu. Yang jualan ya jualan, yang bekerja ya bekerja. Begitu juga, nah ketika sudah jualan udah selesai, bekerja udah selesai, sisanya waktu itu dibagi ya. Jadi ada pembagian waktu. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk jualan, ada waktu untuk bisnis NASA, ada waktu untuk keluarga. Jadi semua dapat. Nah begitu juga dengan seorang istri ya, baik istri yang juga bekerja ataupun seorang ibu rumah tangga, itu prioritaskan dulu. Yang waktunya bekerja ya bekerja, waktunya ibu rumah tangga yang harus masak, nyayur, ya mama lah ya. Mama itu
selesaikan dulu. Kan nggak mungkin kita mengerjakan aktivitas kehidupan itu 24 jam, kan nggak mungkin ya. Nah, selesaikan kewajibannya. Nah, setelah itu ya kita harus masak dulu, harus nyiapin makan untuk suami, anak, harus memandiin anak dan lain-lain. Setelah itu baru kita jalani bisnisnya dengan minta izin dulu kepada pasangan gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah gabung di NASA, otomatis kan pasangan itu awalnya sudah menyetujui gitu ya. Walaupun seorang pasangan itu belum mendukung ataupun belum mau partisipasi dalam mengambil bagian job di NASA gitu. Nah, selanjutnya nomor 4 ya. Ketika Anda mengalami kendala dalam menjalankan bisnis NASA atau belum closing baik produk ataupun member, jangan cerita ke pasangan ketika pasangan belum mendukung. Ceritalah kepada sponsor atau upline Anda. Jadi kalau Anda belum closing produk, belum dapat member, atau membernya lagi pada down gitu ya, pada lagi pada belum satu visi dan satu misi kepada kita, atau downline-nya silih berganti ya, kita udah berupaya semaksimal mungkin, dia belum klik sama kita atau pindah ganti usaha yang lain, ya jangan pernah ceritakan kedownan kita kepada pasangan kita, tapi ceritakanlah kedownan kita ini kepada sponsor, upline. Curhat boleh, tapi sambil minta solusi. Jadi kita ketemu jalan keluarnya, jangan hanya sekedar curhat. Kalau curhat aja, curhat dong mak, itu nanti nggak menemukan solusi. Karena kita pengen yang lebih bagusnya lagi, gimana gitu menyikapi atau menyelesaikan masalah-masalah atau kendala-kendala dalam menjalankan bisnis NASA. Wajar, karena kita ini bisnis, yang namanya bisnis itu berhubungan dengan manusia dari berbagai karakteristik ya. Bahkan bukan hanya bisnis, kita hidup aja otomatis udah berhubungan dengan yang namanya manusia yang kadang menyenangkan, kadang menyebalkan, kadang bikin hati sesek gitu ya. Jadi wajar. Jadi tinggal bagaimana kita bisa menyikapi sebuah keadaan tersebut. Jadi bolehlah kita merasa gimana ya, aku udah semaksimal mungkin nih kok pada gini ya dolen-dolennya gitu ya. Nah, itu nanti ada solusinya. Nah, nomor 5 ini udah termasuk sikap atau menyikapi ya. Yang nomor 5, ketika pasangan belum mendukung, jangan dipaksa-paksa untuk dukung. Anda slow aja jalani NASA. Sikap kita harus lebih luas. Luaskan pemikiran dan pemahaman serta wawasan. Jadi kalau pasangan kita belum dukung, gak apa-apa. Yang penting Anda kuat dulu. Konsisten, tanamkan di dalam diri Anda terlebih dahulu. Yang penting pasangan itu tidak melarang. Toh nanti kalau teman-teman udah pada stokis, mesti pasangan itu langsung melirik Anda yang jadi jutawan ya. Saya yakin itu. Karena secara kepribadian kalau udah stokis itu biasanya lebih sabar, lebih bisa menerima, karena untuk proses menuju stokis itu dihadapkan dengan downline dari berbagai karakteristik ya. Otomatis yang sebenarnya sangat menguras energi, tapi kalau kita udah tahu cara menyikapinya itu ya tidak menguras energi, karena itu adalah proses yang harus dilalui. Kalau ketemu banyak orang ya ada orang yang senang, ada orang yang nggak senang, itu lumrah ya, umum dimanapun.
pasti ada orang yang senang dengan kita, dan ada juga yang nggak senang. Sama kayak artis ya, yang senang ya banyak, yang menghujat ya ada, setidaknya ada lah yang nggak senang ya gitu. Jadi baik orang senang ataupun nggak senang, kita tetap fokus pada tujuan kita selama itu tidak menyalahi aturan, selama itu di jalan kebenaran gitu ya. Jadi sikap suami belum mendukung ya udah diterima aja, diterima dengan senang hati. Yang penting nanti kalau stok udah pada stokis ya, teman-teman udah stokis ini, sebenarnya mereka itu butuh bukti. Jadi ya baik pasangan itu juga butuh bukti, apalagi orang-orang terdekat atau lingkungan. Jadi kalau teman-teman belum dinyek atau diejek, dihina dalam menjalankan bisnis NASA, Anda itu actionnya belum gila. Jadi Anda itu kalau belum dikucilkan karena takut orang-orang di sekitar Anda itu diprospek, berarti Anda belum menginformasikan itu benar-benar gila. Jadi informasikan, bahkan sampai Anda itu terkenal di RT RW desa lingkungan Anda. Jadi kalau belum sampai terkenal, belum sampai dihina, belum sampai diinyek, jangan merasa belum ditinggalkan downline, belum downline-nya malah aktif di bisnis lain. Itu jangan merasa udah melakukan apapun ya. Jangan, itu baru tahap awal. Jadi ditinggal downline itu umum, downline-nya pindah usaha lain itu umum, pasangan belum mendukung itu umum, dihina karena jalanin multi level itu umum. Karena ciri multi level ini jelek banget ya kata-katanya, tapi karena multi level di luaran sana itu hanya mengejar pendaftaran, semakin banyak mendaftar otomatis semakin banyak yang bergabung. Tapi kalau kita kan semakin banyak yang daftar otomatis semakin banyak distribusi produk yang terjadi, ya. Jadi bedanya di situ. Jadi wajar karena mereka taunya multi level umum, belum tahu yang namanya multi level di bisnis NASA. Coba deh rasain, rasanya mantap. Nah, oke. Udah jam 9 ya. Jadi alhamdulillah itu tadi kiat-kiatnya ya. Yang pertama, kita harus bersyukur apapun keadaan kita, baik kita lagi di bawah, lagi minus, alhamdulillah setidaknya teman-teman itu masih sehat. Yang kedua, pemahaman terhadap bisnis NASA. Pahami apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman jalani. Ketika paham, otomatis teman-teman lebih kuat untuk menjalaninya. Yang ketiga, penuhi kewajiban Anda masing-masing di dalam keluarga. Penuhi kewajiban Anda sebagai suami dan penuhi kewajiban Anda sebagai istri. Penuhi kewajiban-kewajibannya. Jangan hanya menuntut hak, tapi penuhi kewajiban terlebih dahulu. Jadilah orang yang memberi terlebih dahulu. Nomor 4, ceritakan kendala-kendala Anda di dalam menjalankan bisnis itu kepada sponsor upline Anda. Nah, nomor 5, sikap atau menyikapi yang belum mendukung ya. Jadi apapun keadaan kita, apapun itu, terimalah dengan bahagia, dengan bunga ya, dengan bahagia, dengan bunga. Karena hidup ini jangan habiskan waktu hidupmu dengan sedih-sedih. Wajar, Mbak, apa nggak pernah sedih? Saya pernah mengalami fase-fase sedih pada saat belum tahu ilmunya ya, belum paham
Jadi wajar kalau kita belum paham itu sedih, wajar. Tapi ketika saya udah paham, hidup ini sementara, hidup ini sandiwara, mainkan perannya sebaik mungkin dan dengan bahagia. Untuk apa hidup yang udah sebentar ini kita habiskan untuk sedih, meratapi nasib? Untuk apa? Jadi untuk apa berpikir tentang yang tidak baik, yang masa lalu, yang menyakitkan? Itu menurut saya kurang efektif dan efisien ya. Jadi lebih baik kita habiskan hidup kita itu fokus ke depan, fokus masa depan. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan, lakukanlah yang terbaik sebaik mungkin. Dan jadilah bersinar di lingkunganmu. Jadilah orang yang bersinar, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadilah orang yang menyenangkan bagi orang lain. Jangan orang mau ketemu kita, dia udah manyun, jadinya sebel ya. Jadi jangan. Jadi kita itu energi positif, membawa kebahagiaan bagi orang lain. Jadi alhamdulillah udah jam 9 ya. Jadi silahkan yang mau tanya jawab, boleh ya. Yang mau tanya jawab nanti sebisa mungkin saya jawab ya. Monggo yang mau bertanya. Hongkong hadir, Hongkong. Monggo yang mau bertanya ini boleh ya, nanti saya jawab sebisa mungkin. Boleh masalah sekitar materi tadi boleh ya, di luar materi juga boleh. Mumpung masih anget ya, mumpung masih panas-panas, mumpung lagi semangat-semangatnya. Susah senang harus dibawa happy, segala kesusahan pasti akan diberi kemudahan. Hidup ini memang sebenarnya dulu saya menganggap hidup ini kok banyak ujiannya sih ya. Tapi semakin kesini, semakin saya paham, hidup itu sebenarnya bukan banyak ujian, tapi memang proses kehidupan itu seperti itu, untuk menempa kita menjadi pribadi yang lebih baik sebenarnya dan kembali kepada Tuhan. Menurut saya loh ya. Belum ada yang bertanya ini apa? Ada yang mau bertanya atau tidak? Nanti yang belum menonton bisa diulangi lagi kok videonya, nanti saya save ya. Nah, alhamdulillah ya, dalam gerakan ya Mbak, kalau misalnya suami ikut aktif jaga juga di bisnis Nasa, itu harus daftar member dulu kah? Terus kalau daftar dulu, daftarnya ke kita sendiri atau ke upline atau ke sponsor? Hehehe. Dari Mbak Husnul, Herbalis Nasa. Nah, ketika teman-teman udah gabung nih, Mbak Husnul udah gabung, itu kan coba dicek kartu membernya itu ada nama suami apa enggak. Walaupun kalau ada, itu suami udah jadi member juga, boleh jalani dua-dua. Walaupun enggak ada nama membernya, itu tetap bisa jalani gitu Mbak. Jadi satu orang yang bergabung, dua orang bisa jalani. Jadi
suami dan istri itu satu, ya. Suami dan istri itu satu. Makanya kalau ada apa-apa, misal mencari suami, nggak ada, mesti yang dicari istrinya gitu, karena orang terdekat adalah istri gitu ya. Jadi untuk Mbak Husnul nggak harus daftar member lagi ya, udah otomatis bisa jalani. Bu Plan, gimana caranya biar terbiasa berbicara di depan banyak orang? Soalnya aku orangnya pemalu. Saya juga malu banget ya. Saya juga malu banget ditonton oleh 173 orang di grup NDO ya. Yang saya itu belum kenal semua, dan anggota grupnya alhamdulillah 8.000. Saya juga malu banget, Mbak. Aduh. Besok saya pakai masker ya, biar nggak malu. Besok saya pakai masker. Begini dengan Mbak Siska ya. Mbak Siska, sebenarnya kita bisa berbicara itu ketika kita paham. Yang pertama ketika kita paham. Yang kedua, jam terbang. Jam terbang apa ya? Semakin kita sering, maka akan semakin terbiasa kita bisa berbicara. Yang pertama ya berdoa dulu kepada kepercayaannya masing-masing. Itu untuk dimudahkan ya, dimudahkan prosesnya. Pengennya bisa berbicara ya tadi, buat self talk yang aku pintar berbicara, aku pintar berbicara, aku pintar berbicara. Jadi nanti bisa dilatih dengan punya downline yang dekat-dekat. Ketika punya downline yang dekat-dekat, otomatis mau nggak mau kita itu dipaksa dengan berbicara, karena tugas seorang marketing itu adalah berbicara gitu ya. Gitu ya Mbak Siska. Mbak Mas Ragil Nasa, gimana menyikapi konsumen yang sombong dan keras kepala, Bu Plan? Sama, saya juga pernah ditolak ya. Jadi saya alhamdulillah udah stokis aja. Kalau menginformasikan bisnis NASA itu ditolak ya. Tetap hukum rata-ratanya itu ditolak. Jadi kalau mau nawarin itu ke 10 orang, kalau nawarin ke 10 orang, minimal ada 1 atau 2 orang yang beli gitu ya. Kalau nawarin ke 1 orang ya berat. Jadi kalau orangnya sombong dan keras kepala, di mana-mana mesti ada orang sombong dan keras kepala. Nah, di next aja, dibiarin, cari yang baru. Jadi nggak usah dipikir, kalau bahasa Jawanya nggak usah dipikir teman-teman ya, di next aja. Memang kita harus dihadapkan dengan orang-orang yang ketemu ya, nggak harus seperti itu sih, tapi tetap akan ketemu dengan orang-orang yang nggak ngenakin hati. Jadi biar hati kita kebal lah dengan orang-orang yang seperti itu. Dan nanti kalau punya downline yang mengalami hal yang sama seperti Pak Mas Ragil, itu kita bisa cerita, bisa memberikan pengarahan kepada downline kita. Nah, pertanyaan lagi. Bunda mau tanya agar makin percaya diri dalam prospek. Nah, saya basicnya adalah online ya. Saya tuh karena saya saya hidupnya berpindah-pindah dulu ya. Saya dulu gabung NASA di Jogja. Asli saya adalah Riau ya. Tapi saya suku Riau ya. Asli saya Riau, tapi nenek keturunan saya itu Jawa Timur ya. Nah, jadi saya tuh mainnya online ya dulu, tapi sekarang karena pas saya pengen bisa menguasai online dan offline, saya coba offline. Jadi kemarin saya mudik ke Riau itu saya menginformasikan ke teman-teman. Ini aku awal-awalnya ya nggak langsung prospek, enggak lah ya, namanya kita habis mudik gitu ya, gosip-gosip dulu ya, gosip yang nggak ceritain keburukan orang, enggak ya, nanti ya tanya kawan teman kita yang di sana itu gimana ya sekarang aktivitasnya apa gitu gitulah. Kalau mama lah pinter lah, mama pinter ya. Nah, nanti
oh ya nih aku di Jawa udah jalanin usaha yang aku jalani menurut kamu bagaimana. Nah nanti kita bisa bacai paket info ya. Paket info itu nggak harus dijelasin semua, bisa jelasin yang halaman depan, yang penting-penting aja, yang kira-kira mengena ya. Karena kalau kita bacai semua itu bisa 1 jam, orangnya nanti bisa bosen gitu ya. Jadi kalau misal dia menerima respect, bisa ditawari member. Kalau misal dia nggak respect dengan pendaftaran membernya, langsung tembak produknya. Jadi kita prospek itu, saya itu kemarin bawa 1 tas ransel penuh, ada kibe, pupuk lengkap 4 sekawan, POC, hormonik, super nasa, apa lagi ya, power, terus pasta gigi, lipstick, bedak, segala macam lah, lengkap pokoknya. Itu kalau di total ya ada produk-produk lengkap lah gitu. Jadi mereka minimal mereka beli, alhamdulillah ya. Kemarin saya itu di Riau itu 1 hari 1.500.000 cair. Intinya kalau kita gerak itu pasti ada. Yang utama itu harus buat janji dulu, buat janji kepada orang yang kita mau kita datangi, dan orangnya punya duit untuk beli atau daftar member sama kamu gitu ya, Mbak Reti. Terus siapa lagi nih yang mau bertanya? Bun, gimana cara prospek offline biar nggak malu dan nggak ditolak? Nah, tadi udah saya jelasin ya Mbak Rohana, cara prospek offline dan biar nggak malu dan nggak ditolak. Dimanapun pasti ada namanya penolakan. Saya tuh pernah prospek toko pupuk, dia itu udah jualin pupuk NASA. Saya tanya udah dapat konsumen apa member? Dia bilang konsumen, dan saya cek dia belinya juga harga konsumen ya. Sementara saya tawari member aja, dia nggak mau, saya ditolak loh. Terus ada lagi saya tawari pupuk ke toko pupuk ya. Ih, sales ya Mbak, kamu sekarang jadi sales. Duh, saya aja ditolak. Jadi wajar kalau teman-teman ditolak. Jadi yang namanya penolakan itu tidak bisa kita hindari ya. Jadi bersahabatlah dengan penolakan. Jadi kalau kamu belum ditolak sampai ratusan kali, berarti belum menginformasikan lah gitu ya. Jadi terima, penolakan itu adalah proses kita dalam menjalani apapun gitu ya. Terus Mbak, gimana caranya supaya konsumen lebih banyak yang percaya sama produk NASA? Padahal saya sudah prospek tapi sepertinya masih ragu kalau ditawari. Kalau kita menjual produk itu kuasai dulu manfaat produknya. Jadi kalau kita menjual itu, saya sarankan fokuslah maksimal 5 produk saja yang kira-kira mudah Anda jual. Karena kalau kita nggak mungkin bisa menguasai banyak produk gitu ya. Tapi teman-teman nanti bisa memilih lah ya produk-produknya. Kalau zaman dulu itu boomingnya Crystal. Jadi kita itu harus tahu kebutuhannya seorang calon konsumen kita. Jadi penuhi dulu kebutuhannya. Nah, terus kalau misal orangnya keputihan, kita harus tahu dulu penyebab keputihan itu apa gitu ya. Kita bisa searching nih. Jadi kayak dokter ya, penyebab keputihan, nanti kita kasih solusi. Penyebab flek hitam apa, KB dan lain-lain, kita kasih solusi gitu ya. Jadi tambah daftar nama orang-orang yang mau Anda datangi untuk Anda jual produknya. Kalau nawari 1-2 orang ya wajar, dan yang utama mereka punya duit untuk beli produk kamu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi gimana caranya biar tiap hari bisa closing? Bu Ana ini jalaninya online apa offline? Kalau offline kita itu harus membangun branding di online bener-bener ya, harus
terkenal, harus pasarnya luas. Kalau di offline ya semakin banyak orang yang Anda temui, semakin banyak orang yang Anda tawari, otomatis tingkat closingannya itu lebih besar ya. Dan Anda itu harus punya stok produknya yang variasi. Jadi kalau punya cuma pasta gigi NASA tok ya berat gitu ya. Contohnya orang mau beli kopi ke tempat Bu Ana, tapi Bu Ana punyanya gula. Ya, jadi tertunda karena kita orderkan dulu ya yang namanya kopinya. Jadi penuhi stok produk Anda. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi yang penting teman-teman itu mantep, di diri teman-teman itu mantep dulu, jalani NASA mantep, karena yang namanya kebutuhan hidup itu tidak bisa kita bendung lagi ya. Pengeluaran itu tidak bisa kita bendung. Bukan masalah gaya hidup dan kebutuhan hidup. Sekarang tidak bisa kita pungkiri, apa-apa itu butuh penghasilan ya, baik yang ya contohnya sembako aja lah ya. Sembako harganya variatif dan itu kebutuhan yang harus dipenuhi, dan kita tidak bisa membuat harga, jadi kita mau nggak mau itu harus mengikuti ya. Jadi memang penghasilan berapapun akan terasa cukup, memang benar penghasilan berapapun akan terasa cukup. Tapi kalau penghasilannya lebih banyak, itu lebih mudah membaginya. Apalagi sekarang, ya bukan apalagi sekarang ya, nyatanya juga udah dari dulu. Sekarang itu di mana-mana banyak yang minta donasi ya. Banyak orang minta donasi. Walaupun kita alhamdulillah kalau sudah bisa memberi, kalau belum bisa memberi ya mudah-mudahan besok kita bisa memberi. Jadi yuk mari semangat, tingkatkan penghasilan, tingkatkan aliran penghasilan teman-teman gitu ya. Karena namanya kebutuhan hidup tidak bisa terbendung lagi. Karena kalau menurut saya pribadi sih ya, carilah uang itu sebanyak-banyaknya yang teman bisa. Carilah uang itu sebanyak-banyaknya yang teman-teman bisa. Kenapa? Memang mungkin kita butuhnya untuk biaya hidup 5 juta saja sudah cukup. Tetapi coba kita tengok keluarga kita, kanan kiri, anak yang butuh sekolah gitu ya. Itu kan menurut saya kalau lebih banyak kita juga bisa lebih mudah memberi kepada orang lain. Ini dalam hal finansial loh ya, ini dalam hal finansial. Mbak, uang nggak dibawa mati. Memang benar sayang, uang nggak dibawa mati. Tapi beli kain kapan juga pakai uang sayang, gitu ya. Nah, dan ketika kita bisa memberi dalam hal materi, bukan hanya kebaikan ya, kebaikan tanpa materi juga kita bisa memberi. Tapi ketika kita bisa memberi, itu ada rasa kebahagiaan tersendiri di dalam hati kita, begitu ya. Nah, apalagi mama-mama ya. Mama-mama ini kalau duitnya udah sedikit, di rekeningnya udah sedikit, mesti bukan gelisah sih ya,
Mama itu intinya kebanyakan dan sebagian besar itu senang kalau duitnya banyak gitu ya. Jadi gimana caranya, fokusnya solusi untuk duitnya banyak dan semakin banyak dan terus banyak gitu ya. Jadi intinya apapun keadaan kita ya syukuri, terima dengan bahagia, dan lakukan yang terbaik yang kita bisa. Lakukan yang terbaik yang kita bisa. Lakukan yang terbaik yang kita bisa sekarang. Karena umur terus berlanjut. Umur terus berlanjut. Umur terus berlanjut. Dan waktu akan terus berputar, nggak kerasa. Saya aja nggak kerasa, aduh usianya udah segini ya, belum melakukan apa-apa gitu ya. Menurut saya belum melakukan apa-apa gitu. Dalam hal finansial, kita itu harus sadar finansial ya, karena kita nggak selamanya sehat. Jadi kita nggak selamanya sehat, ya bukan kita khawatir dengan dunia ya. Bukan kita khawatir dengan dunia, tapi hidup di dunia ini memang sangunya ya materi, duit gitu ya. Hidup di dunia. Kalau hidup di akhirat beda lagi, sangunya ya amal kebaikan gitu ya. Betul ya? Yang nggak setuju ya boleh, yang setuju ya boleh, bebas. Dah, karena tidak ada lagi pertanyaan. Oh ya, alhamdulillah ya. Hongkong hadir, Bogor, alhamdulillah. Saya juga memfasilitasi teman-teman yang jauh itu media belajar. Alhamdulillah, media belajar yang saya rintis dengan suami itu ada di YouTube ya. Boleh nanti dilihat channel YouTube saya, namanya Mama Ke Afkar. Mama Ke Afkar itu yang kemarin di share di grup NDO atau status saya atau status suami. Tujuannya semoga teman-teman yang jauh bisa mengakses, dan semoga saya pribadi bisa konsisten ya dalam memberikan sarana kepada teman-teman. Nah, perlu diketahui ya. Jadi perlu diketahui ini, yang dalam kita mencari materi itu harus nonton videonya ini Pak Hana Indra Kusuma yang kemarin itu udah ada di YouTube kok ya. Saya cek dulu yang di YouTube itu. Jadi bukan nggak salah sih ya, tapi bukan mana ya, Pak Hana, nanti ya saya cek dulu. Jadi teman-teman itu harus dilandasi, menjalankannya itu harus dilandasi dengan ini Spiritual Up Sukses Bapak Insinyur Hana Indra Kusuma, itu Direktur Utama PT NASA ya. Nanti teman-teman yang belum mengakses itu nanti bisa nonton, karena niat hati kita itu agar punya materi yang lebih, itu adalah sarana kita untuk, misal gini ya. Jadi nanti dijelaskan intinya lebih itu di dalam YouTube-nya Pak Hana. Itu ada di grup NDO ya, udah di share Spiritual of Success Bapak Hana, Pak Agus Suratno, agar jadi materi ini adalah
sarana kita, misal misal kita punya mobil itu sarana kita agar lebih nyaman, bukan sarana kita agar kita menjadi orang yang menganggap rendah orang lain. Bukan, maksudnya kayak gini loh. Maksudnya materi itu sarana kita hidup di dunia, bukan sarana kita untuk lebih baik dari orang lain. Jadi ketika kita sudah sudah mencapai materi yang kita inginkan, kita itu tetap bisa melihat ke bawah, bisa menunduk atau bisa rendah hati gitu ya. Jadi harus dipahami kita mencapai materinya. Jadi ada dua orang versi dalam mencapai materi ini. Ada yang orang yang berhasil tapi nanti lupa dia menunduk atau rendah hati karena niatnya itu kurang pas ya. Tapi ada orang yang udah berhasil, dia bisa rendah hati karena niatnya materi ini adalah sarana untuk lebih nyaman, sarana untuk bisa lebih baik dan memberi lebih banyak gitu ya. Intinya seperti itulah. Nanti penjelasan lengkapnya bisa nonton di YouTube-nya Pak Hana. Sama tadi ya, kami juga para upline memberi fasilitas belajar yang jauh-jauh di YouTube saya, memakai Afkar, boleh ditonton sesuai kebutuhan. Mudah-mudahan saya juga konsisten dalam apa yang bisa saya berikan kepada downline gitu ya. Nah, alhamdulillah, jika tidak ada pertanyaan lagi, akan saya tutup ya. Karena saya manusia biasa, seorang wanita yang 20.000 kata, mungkin kadang omongannya kurang pas. Itu saya mohon maaf sekali lagi jika kata-kata saya ada yang kurang pas ataupun menyinggung. Itu karena kekurangan saya pribadi. Sekali lagi saya mohon maaf ya, mohon dimaafkan. Kurang dan lebih itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Jadi video saya ini membawa manfaat untuk teman-teman. Semangat menjalankan asanya, salam konsisten, fokus pada tujuan, marketing plan yaitu yang belum stokis ya, stokis goal manager ya, yang udah stokis semangat untuk naik peringkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.